Petugas kebersihan rumah sakit masuk dengan membersihkan pecahan-pecahan gelas. "Kamu sudah minum obat belum?" tanya Sisil begitu petugas kebersihan keluar. Rianti menggelengkan kepalanya. "Ya udah, minum obat dulu sekarang." Sisil mengambil obat dari meja dan memberikannya kepada Rianti. "Tidak, aku tidak mau minum obat." "Kalau kamu enggak mau minum obat, aku juga enggak mau bantu kamu kalau gitu," Sisil berkata sambil menyilangkan kedua tangannya di dada. Rianti memutar bola matanya mengalah dengan ancaman Sisil, lalu meraih obat yang tadi diberikan Sisil serta meminumnya. "Oke, gadis pintar," Sisil seraya mencubit pelan pipi Rianti dan mengacak rambutnya seolah Rianti anak kecil yang sudah berhasil dibujuknya untuk minum obat. "Sekarang kamu istirahat, aku pulang dulu, nanti aku hubungi kamu. Ingat, kalau ada apa-apa langsung kabarin," tekan Sisil sambil mengusap punggung Rianti dan berjalan meninggalkannya. "Iya," Rianti menjawab singkat. Aditya tengah mengemasi baju Rianti. Hari ini mereka pulang. Dokter telah memperbolehkan Rianti pulang setelah hampir seminggu dirawat. Dokter berpesan kepada Tia untuk tidak memancing emosi Rianti yang menjadi tidak stabil pasca kehilangan bayinya. Johan yang baru saja menyelesaikan administrasi rumah sakit bergegas membantu Aditya membawa tas yang telah tersusun di kursi. Sedangkan Rianti hanya duduk diam. Di sudut ranjang, tatapnya kosong. Aditya menghampiri hendak membantu Rianti berjalan, tapi Rianti justru melototinya. Sampai Aditya mengurungkan niatnya dan hanya memperhatikan saja dari belakang. Dia berjalan di belakang Rianti, berjaga kalau-kalau Rianti sepoyongan. Dia bisa dengan cepat menahan tubuh Rianti, begitu pikirnya. Mereka memasuki mobil yang membawa mereka ke jalan raya dan menjauhi rumah sakit. Tidak ada obrolan yang terjadi, semua hening. Rama dan Meli berada di kedai kopi. "Bener enggak kabar yang ku dengar?" Meli bertanya penasaran pada Rama tentang kabar bahwa Rianti keguguran. Rama mengangguk lambat. "Baguslah," Meli melirik Rama dan tersenyum licik. "Kenapa? Kayaknya kamu seneng banget," Rama berkata kesal mendengar perkataan Meli.
Dasar aneh, gumamnya. Ya senanglah, kamu tahu tidak apa yang aku pikirkan? Tanya Meli. Rama mengedikkan bahu tak mengerti. Aditya bisa kembali padaku, tidak ada lagi anak yang menghali kami. Dia bisa meninggalkan Rianti dengan mudah tanpa harus memikirkan anaknya, kan? Anak itu udah mati sekarang. Meli mendekatkan kepalanya pada Rama dan berkata pelan, sambil memamerkan senyum licik yang dia punya. Rama berdecak mendengar Meli. Kamu juga punya kesempatan untuk mendekati Rianti lagi, bukan? Lanjut Meli. Aku tidak sepertimu, sahut Rama tajam. Kamu bisa begitu senang melihat kesedihan orang lain. Ini kesempatanku. Aku sudah lama menantikan anak itu mati. Rama mengesah panjang mendengar kata-kata yang keluar dari mulut Meli. Berpikir kenapa dia harus punya teman seperti Meli yang tidak punya empati sedikit pun pada sesama wanita. Terserah apa yang mau kamu lakukan sekarang. Aku tidak mau ikut campur dengan urusanmu lagi. Tapi satu yang harus kamu ingat, jangan pernah kamu menyentuh Rianti. Rama mengingatkan Meli dan pergi meninggalkannya yang terbengong mendengar ucapan Rama. Segitunya kamu Ram sama Rianti, gumam Meli. Mobil telah berhenti di kediaman Aditya. Johan turun berjalan ke sisi kanan membukakan pintu untuk Rianti, sedang Aditya membuka pintunya sendiri dan gegas mendekati Rianti. Meraih tangannya dengan cepat di tepis Rianti. Mata Rianti berkilat merah. Ia tidak bersuara dan memilih masuk ke dalam rumah mengabaikan Aditya. Aditya menghela napas panjang, lalu menyusul masuk. Johan menenteng tas dan membawanya ke dalam. Rianti menaiki tangga, perlahan tidak menghiraukan Aditya yang mengikutinya di belakang. Dia benar-benar tidak ingin berbicara dengan laki-laki yang menjadi suaminya itu. Hatinya sudah dipenuhi rasa benci. Ri, kamu belum minum pit, Aditya mengingatkan. Tidak perlu diberitahu, aku bisa mengurus diriku sendiri, ketus Rianti. Rianti memasuki kamar dan mengeluarkan baju-bajunya dari dalam lemari Aditya, lalu membawanya keluar hendak ke kamar tamu. Aditya yang tengah melihatnya mengambil paksa baju yang dipegang Rianti.
Mau kemana kamu? Tanyanya tanpa melepaskan tangannya. Ke kamarku. Ini kamarmu, bentak Aditya. Berhenti mengaturku, Rianti tak merasa kesal. Aditya masih saja mengaturnya. Mengatur katamu, aku suamimu. Rianti tersenyum sinis mendengar perkataan Aditya. Tapi perlakuanmu tidak seperti seorang suami, Rianti berkata tanpa melihat Aditya. Dia masih berusaha mengambil baju yang ada di tangan Aditya dan meninggalkannya setelah dapat. Rianti, Aditya terus mengikutinya, merasa tidak senang dengan kelakuan Rianti akhir-akhir ini padanya. Rianti dengan cepat menutup pintu dan menguncinya, membiarkan Aditya yang masih memanggilnya. Aditya yang merasa panggilannya diacuhkan oleh Rianti masuk kembali ke kamarnya, tidak berniat untuk kembali mendobrak pintu itu. Terserahlah, teriaknya sambil merebahkan tubuh di ranjang.